Bilangan 16. Judulnya Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi. Dengerin baik-baik. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi. Korah adalah imam, hamba Tuhan. Tapi Bapak Ibu nanti kalau baca di kitab Mazmur, ada salah satu keturunannya Korah yang menulis seperti rusa rindu sungaimu, itu adalah anaknya Korah, mungkin cucunya. Ini Korah ini adalah hamba Tuhan. Bayangin ini, hamba Tuhan yang tidak tahu cara Tuhan bekerja. Maksudnya benar, caranya salah. Dan ujungnya dibunuh Tuhan. Berserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben. Jadi ada orang Ruben, ada orang Lewi. Mengajak orang-orang. Kalau mengajak orang-orang berarti menghasut, bukan? Ini bisa hamba Tuhan posting di media sosial karena nggak setuju dengan khotbahnya pendeta lain, jelek-jelekin pendeta lain. Oh, itu sesat, itu sesat. Hati-hati. Jangan-jangan sekalipun maksudmu benar, caramu salah, kamu kayak Korah. Kalau dulu zaman perjanjian lama, Korah langsung mati dibunuh Tuhan. Sekarang apapun bisa saja, kelihatannya kamu dibiarkan Tuhan, tapi apa yang kamu kerjakan tidak bisa menjadi berkat, dan seperti tidak ada buahnya apa-apa. Kelihatannya benar, caramu benar, kelihatannya benar, menurut caramu benar, tapi di pemandangan mata Tuhan salah, ujungnya hasilnya salah, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bisa saja kan? Karena seseorang nggak suka dengan pengajaran seseorang lain, karena nggak sepaham mungkin, alirannya berbeda, ngecap pendeta itu sesat, hamba itu sesat. Tanpa ngerti, tanpa bergaul di sesatnya di mana, ternyata yang menurut sesat ternyata hanya beda pembahasan, beda penafsiran, beda pewahyuan. Itu mengerikan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu main media sosial harus hati-hati dengan apa Bapak Ibu yang share, Bapak Ibu yang posting. Hati-hati. Jangan-jangan Bapak Ibu posting dengan dosa orang lain, kesalahan orang lain, ternyata dalam detik itu juga orang lain yang Bapak Ibu posting itu bertobat. Dan postingan itu masih ada, itu menghasilkan atau membuat Tuhan murka. Bapak Ibu yang tidak diberkatin Tuhan. Bapak Ibu malah lebih parah, malah jatuh di dalam dosa. Kita itu tidak bisa mencap seseorang itu sesat atau salah dan kita posting di media sosial. Kita itu tidak akan tahu seseorang sampai kita bergaul dengan orang itu. Dan untuk kita tidak bisa menilai orang dari luaran saja. Bagaimana kita bisa menilai orang dari luaran saja? Kita tidak kenal mereka, kita tidak bergaul dengan mereka. Ujung-ujungnya kita hanya melihat seseorang sesuai dengan asumsi. Apa itu asumsi? Pemikiran menurut cara pandang kita sendiri. Belum tentu benar. Jadi harus hati-hati. Hamba Tuhan juga harus hati-hati memposting segala sesuatu. Untuk ayat 2, untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Bayangin. Dia menghasut orang-orang, ngajak orang-orang, totalnya berapa? 250 orang Israel. Bayangin, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Yang dihasut adalah orang-orang yang kenamaan. Kelihatannya hebat, punya nama besar. Orang punya kenamaan berarti orang punya nama besar, betul nggak? Ternyata dia bisa mengambil keputusan yang salah, betul apa nggak? Yaitu orang-orang yang dipilih, orang-orang terpilih loh. Berarti orang-orang pintar, smart nih. Semuanya orang-orang kenamaan. Bayangin, bisa saja loh salah. Makanya jangan kita itu menjadi orang yang menghasut. Kenapa orang-orang itu menghasut orang lain? Karena sebenarnya orang itu tidak setuju dengan seseorang, akhirnya mengajak orang lain yang tidak ngerti apa-apa seringkali, karena kebodohan mereka, akhirnya setuju dengan orang tersebut. Akhirnya ujungnya mendatangkan dosa. Ini seperti Datan, Korah, dan Abiram. Ayat 3, maka mereka berkumpul mengerumun Musa dan Harun. Mereka itu ngumpul, 250 orang tadi itu, ngumpul bareng, ngurumunin. Serta berkata keduanya, sekarang cukup itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Maka kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan. Ini Datan, Korah, dan Abiram merasa jadi hamba Tuhan, merasa benar sendiri. Bukankah banyak sekarang hari ini orang yang merasa Kristen, merasa tahu sedikit tentang firman, merasa benar dan merasa hebat, merasa tentang memiliki pewahyuan sendiri, merasa punya surga sendiri.
Sudah punya kaflingnya di surga sendiri, orang lain hanya numpang saja. Kan banyak orang model seperti ini hari ini. Yang lain pengajaran dicap sesat dan dia sendiri merasa benar sendiri. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia dan berkata kepada Korah dan segenap kumpulan, besok pagi akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperoleh orang itu mendekat kepadanya dan akan dipilihnya dan akan diperoleh mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan, hai Korah dan kamu segenap kumpulannya. Buburlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atas di hadapan Tuhan. Dan esok hari orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah hai itu orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi. Mereka adalah orang-orang hamba Tuhan. Mereka adalah orang yang umatnya Tuhan, umat pimpinan Tuhan. Banyak orang Kristen sekarang hari ini merasa tahu firman sedikit, merasa hebat, merasa pintar, merasa jago, merasa tahu firman, bisa khotbah, tapi nggak ada yang undang. Khotbah di YouTube. Merasa orang seperti itu banyak tuh. Menafsirkan firman seenaknya sendiri. Merasa yang selain hamba Tuhan pimpinannya salah, dicap salah. Gembalanya salah, pendeta lain salah, pendeta semuanya dicap-cap salah. Tapi titik tertentu, maksudnya mereka benar loh. Maksud mereka itu, dalam hati mereka, kenapa mereka melakukan itu? Karena Musa ini seperti nggak jelas bahwa orang Israel. Ini imam, mereka ini seperti merasa putus asa nih. Datang Korah dan Abiram putus asa, dibawa muter-muter ke padang gurun, tujuannya jelas, nggak tahu kemana, tujuannya nggak jelas, makanya dia putus asa. Ya maksud dia itu benar maksudnya, tapi caranya dia salah. Karena cara yang salah tadi, ujungnya salah. Kalau kita tuh melihat orang lain melakukan kesalahan, atau nggak sepaham dengan kita nggak usah ngasut orang lain, ngajak orang lain setuju dengan kita, gembar-gemborkan, memfitnah ujungnya. Dan tidak tahu apa yang kita lakukan itu benar di hadapan Tuhan atau tidak, kan kita nggak pernah tahu. Dan ternyata kebanyakan salah. Karena suka tidak suka, ada orang-orang tertentu yang ditaruh di atas kita sebagai otoritas, yang memiliki otoritas kita sebagai pembimbing secara rohani. Mereka adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan dan sengaja ditaruh di atas kita supaya ngapain? Supaya kita itu belajar tentang penundukan diri, tentang respek. Surga itu punya protokol, punya cara. Surga punya cara. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh sembrono. Ngapa-ngapain pun harus tahu caranya. Cara seperti apa? Caranya Tuhan, bukan cara kita. Seseorang kalau melakukan merasa benar nih. Ada beberapa orang yang merasa benar, dirinya hebat, dirinya pintar. Jadi ngecap orang lain itu salah semua. Bahkan bisa kritik pemimpinnya, ngomong jelekin pemimpinnya. Tapi Bapak Ibu, memang maksud dia benar. Kalau pemimpinnya salah, ya memang harus. Tapi untuk melakukannya itu harus ada caranya. Bukan sembrono, bukan serampangan. Kalau tidak, nanti ujung-ujung Tuhan yang marah, Tuhan yang murka. Kita itu harus belajar penundukan diri dengan otoritas yang ada. Tapi ayat yang ke-32, perhatikan baik-baik. Ayat 31 mulai ya. Kita mulai ayat yang ayat 28 mulai ya. Sudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal yang bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini mati seperti matinya setiap manusia, maka mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Dia tantangin tuh orang-orang tadi itu. Kalau kamu matimu itu seperti orang-orang matinya manusia wajar, berarti aku nggak diutus Tuhan nih. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, tapi tiba-tiba kalau Tuhan itu bikin sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangkat mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua yang ada pada Korah
dan segala serta harta miliknya. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa di tengah-tengah jamaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriakan mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Bapak Ibu, kita harus tahu dengan apa yang harus kita kerjakan kalau kita melihat orang lain salah. Jangan sampai cara kita menegur, menasihatin, atau mengkonfrontir itu salah, tidak sesuai dengan cara Tuhan. Atau mungkin kita komplain dengan kesalahan orang, dan cara kita salah. Jangan-jangan kita ini malah salah di mata Tuhan, dan ujungnya kita yang dimurkain Tuhan. Kalau zaman perjanjian lama, ketika Tuhan murka, orang itu langsung mati, dibunuh, dihabisin Tuhan. Ada beberapa kasus tentang orang tertentu yang dihabisin oleh Tuhan. Tapi zaman perjanjian baru, cara Tuhan tidak bekerja seperti perjanjian lama lagi. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai yang Tuhan mau, yang karena kita anggap benar, karena kita merasa bisa, merasa mampu, merasa sanggup, merasa lebih hebat dari orang lain, dari pemimpin kita mungkin, dari pendeta kita mungkin, dari gembala kita, dan kita ngomong sembarangan, sebar berita sembarangan, posting sembarangan, fitnah sana fitnah sini, menghasut sana menghasut sini, dan ujung-ujungnya Tuhan malah murka dengan kita. Tuhan gak akan bunuh kita, tapi Tuhan tidak akan pernah memberkati apa yang kita kerjakan. Dampak kita gak akan semakin besar, pengaruh kita gak ada, malah orang banyak kepahitan dengan kita. Itu salah satu cara kerja Tuhan. Jangan-jangan kita gak malah dimurkain Tuhan dengan apa yang kita kerjakan. Banyak orang yang merasa tahu firman, sedikit taunya pun juga hanya belajar dari pendeta sana pendeta sini, dan doanya juga sedikit, tapi ngomongnya lebih banyak. Kita jadi orang Kristen tuh harusnya lebih banyak berdoa hubungan dengan Tuhan, ngomongnya sedikit. Kecuali saya pengkhotbah, saya pengajar, ngomongnya harus banyak. Kalau saya ngomong sedikit, ya kalian mau diajar apa? Kalau pengetahuan kita itu sedikit, lebih baik kita berdoa dulu, tanya Tuhan, belajar dulu, minta hikmat Tuhan, minta pengertian Tuhan. Jangan ngomong banyak, taunya sedikit, sok pinter ngajarin orang lain, malah bikin kesesatan di mana-mana. Udah tahu begitu, sok jago, lebih hebat dari orang lain. Kita tidak boleh menjadi sok lebih hebat dari orang lain, karena kita dipanggil untuk tidak seperti itu. Kita itu dipanggil menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Panggilan utama kita adalah serupa segambar dengan Kristus. Bukan lebih hebat dari orang lain, lebih keren dari orang lain, lebih pintar dari orang lain. Bukan. Bagian kita serupa segambar dengan Kristus. Kita bisa serupa segambar dengan Kristus kalau kita itu bergaul dengan Dia, bergaul dengan firman-Nya. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, daging kita semakin dimatikan, kita semakin diremukkan, diri kita, ego kita, semuanya diremukkan. Dan tujuannya apa? Menjadi serupa segambar dengan Kristus, supaya Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Saya lihat fenomena hari-hari ini, orang yang tahu firman-Nya sedikit, tapi doanya sedikit juga, pengalaman dengan Tuhan juga masih dangkal, nggak memiliki kedalaman dengan Tuhan, tapi merasa pintar, merasa hebat. Kalau ngomong di media sosial lebih hebat, ngomong di YouTube juga lebih hebat, merasa hebat dari orang lain, sehingga mencap orang-orang lain atau hamba Tuhan lain itu sesat. Orang-orang lain itu nggak rohani, dan dia yang rohani. Dan merasa dia memiliki surga sendiri, kafling sendiri. Lah, model kayak apa seperti itu? Atau pengajaran yang paling hebat sendiri, penyebutan Tuhannya lebih hebat sendiri, tidak bisa. Hari ini Tuhan tidak pernah keberatan toh disebut dengan Yahweh, Tuhan, Allah, Bapa, Lord, Kurios, God, apalagi yang maha mulia, yang maha kudus, sang raja, yang maha agung. Tuhan tidak pernah protes kan, tidak pernah komplain dengan. Ada beberapa orang yang hari ini harus menyebut Tuhan harus pakai nama ini, harus pakai nama itu. Tuhan sendiri tidak pernah komplain. Dengan kita bertahun-tahun banyak orang Kristen nyebut Tuhan dengan nama yang macam-macam. Yang penting kan orang tersebut memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Bapak Ibu, semakin kita itu memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan secara dalam ya. Mengenal Tuhan bukan kata pendeta, tapi mengenal Tuhan karena memiliki pengalaman dengan Tuhan, pengalaman lewat firman dan pengalaman lewat doa dan penyembahan. Penyembahnya bukan kilala kilili di doa di gereja atau di ibadah doa fajar atau mungkin di ibadah raya,
Tapi setiap hari bergaul dengan Tuhan, semakin memiliki kedalaman dengan Tuhan, kita akan semakin tahu, kita semakin mengerti isi hati Tuhan. Kita semakin mengerti cara Tuhan bekerja. Kita akan semakin belajar ritme cara Tuhan bekerja. Kita akan mengerti bagaimana Tuhan itu bekerjanya seperti apa, maunya apa. Jadi seseorang harus mengalami pengalaman dengan Tuhan secara dalam. Pengalaman dengan Tuhan itu diperlukan waktu, tidak cukup seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Diperlukan sepanjang umur hidup kita. Bertahun-tahun secara kontinu dan konsisten, persisten. Setiap hari bergaul dengan Tuhan. Kenalin isi hati Tuhan. Berdoa, nyembah Tuhan terus setiap hari. Setiap hari. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bertahun-tahun sampai bertahun-tahun. Semakin seseorang mengalami hubungan kedekatan dengan Tuhan, orang tersebut semakin memiliki kedalaman dengan Tuhan. Seseorang semakin memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, orang akan semakin dirubah di dalam. Kalau kita ini memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan, Tuhan tuh ubahnya yang di dalam dulu loh. Ketika yang di dalam ini dirubah, karaktermu berubah, mulutmu berubah, pikiranmu berubah, postinganmu berubah, kelakuanmu juga berubah. Yang di dalam ini dirubah dulu. Bagaimana yang di dalam dengan dirubahnya? Bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman. Kalau berdoa ya jangan jerat-jerit minta diberkati ini, diberkati itu, kirim ini, kirim itu. Bergaul, kenalin isi hati Tuhan, bergaul dengan firman-Nya. Terus cari Tuhan sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh. Sampai kita mengenali isi hatinya, ritme kerjanya, cara detak jantung Tuhan bekerja, cara Tuhan bekerja. Baru kita akan semakin dewasa, semakin dewasa. Seseorang itu semakin dewasa dengan Tuhan, semakin hati-hati ngomongnya. Nggak serampangan, nggak sembrono. Karena dia tahu, jangan-jangan apa yang saya lakukan ini menyakiti hati Tuhan. Jangan-jangan ini hanya opini saya, jangan-jangan ini hanya ide saya, bukan idenya Tuhan. Semakin orang mengerti hati Tuhan, semakin dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Kalau kita semakin mencintai pasangan kita, suami istri, semakin kita mencintai pasangan kita ini, semakin kita berhati-hati bersikap, ngomong kita juga dijaga, sikap kita dijaga, supaya apa? Tidak melukai perasaan pasangan kita. Toh kalau melukain yang kita yang sendiri yang susah kan. Kalau seseorang yang kita cintai itu terluka, kita sendiri yang susah. Kalau pasangan hidup kita ini terluka dengan sikap kita, dengan perlakuan kita, kita loh yang susah. Akhirnya kita meski berdamai dulu, berdamai dengan diri sendiri, pemberesan, kita harus minta maaf, dan itu pun pasangan hidup kita tidak bisa pulih seketika itu juga kan, perlu waktu. Jadi kita semakin memiliki hubungan, semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, kita harus semakin berhati-hati, bersikap, berbicara, bertindak, berkelakuan, berpikiran. Karena kita apa? Tidak mau menyakitin hati Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan kalau kita nggak bergaul dengan Dia. Seseorang tidak akan mengerti isi hati pasangannya sampai seseorang itu bergaul dengan pasangannya. Kita pikir kalau kita sudah menikah, kita ngerti pasangan hidup kita, sudah sejalan dengan pasangan. Ternyata banyak hal yang kita tidak mengerti. Diperlukan waktu bertahun-tahun bergaul, semakin ngerti karakternya, semakin bergaul semakin ngerti kelemahannya, semakin bergaul semakin mengerti kekurangannya, semakin bergaul semakin mengerti kelebihannya, semakin saling melengkapi. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin kita dalam dengan Tuhan. Dan tentunya semakin kita banyak berubah, dirubahkan, diproses, dibentuk. Dan tujuannya apa? Semakin menjadi berkat. Tujuannya semakin menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, dalam kondisi susah seperti ini, kita tidak hanya mengembangkan kapasitas kita, tapi kita harus memiliki hubungan, keintiman dengan Tuhan yang berbeda. Dengan cara sikap yang berbeda. Dengan perbuatan yang berbeda. Kita ngelihat ya, tahun-tahun ke depan Tuhan akan lakukan perkara-perkara ilahi yang powerful sekali dalam kehidupan kita. Dampakmu semakin besar, pengaruhmu semakin besar. Apa yang kamu lakukan, nama Tuhan akan dipermuliakan secara dahsyat dan semakin dipercayakan hal besar dalam hidupmu. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan, hati-hati dengan apa yang kamu posting, hati-hati apa yang kamu tulis, hati-hati dengan apa yang kamu katakan kepada orang lain, hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan tentang orang lain. Hati-hati. Jangan hidup dengan persepsi orang, jangan hidup dengan persepsi diri sendiri. Menilai orang dengan pemikiran kita itu salah. Kita tidak bisa menilai seseorang itu
Sampai kita itu bergaul dengan mereka. Bergaulnya perlu berbulan-bulan baru kita tahu isi hatinya kok. Bagaimana kita hanya ngelihat postingan seseorang kita hakimin orang lain. Bagaimana kita dengar khotbah orang kita bisa hakimin orang lain. Bagaimana kita hanya ngobrol sekilas atau dengar dari orang lain kita bisa hakimin orang lain. Kita tidak bisa. Ya kita menghakimi untungnya apa? Kalau kita mau merubah orang lain, doain mereka. Kalau udah pingin banget ngebet, pingin negur, temuin 4 mata, tegur. Jangan malah diomongin, diumbar di mana-mana. Itu namanya menghasut. Orang yang menghasut ujungnya membuat orang lain benci kepada orang yang kita benci. Menghasut orang lain itu membawa orang lain menjadi sama seperti kita. Kalau menjadi sama seperti Kristus nggak apa-apa. Kalau sama seperti orang yang benci, orang yang dendam, ya percuma, buat apa? Nggak jadi berkat kan. Kalau kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan bisa menjadi berkat kalau mulut kita nggak keluar berkat. Hati kita kotor, pikiran kita kotor, mulut kita kotor, postingan kita kotor. Tidak bakalan menjadi berkat. Hati-hati. Kita tidak boleh hidup dengan asumsi, dan kita tidak boleh berasumsi dengan orang lain. Kita harus melihat dengan kacamata Tuhan Yesus Kristus. Lihat segala sesuatu. Saya udah ngomong berkali-kali, kalau melihat segala suatu perkara, kejadian atau apapun juga, what Jesus do, what Jesus did. Kira-kira kalau Yesus hari ini ada, dia ngelakuin apa? Di posisi ini dia ngelakuin apa? Kalau ngelihat berita ini, Yesus ngomong apa? Dia bersikap seperti apa? Dia berkelakuan seperti apa? What Jesus do, what Jesus. Patokan kita adalah Yesus Kristus. Kalau mau patokan Yesus Kristus ya, lihat kira-kira kalau Tuhan Yesus ngelihat seseorang, apa yang dilihat dari orang itu? Tuhan pasti ngelihat dari sisi baiknya, sisi kelebihannya, untuk dikembangkan menjadi orang-orang yang berpotensi menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, panggilan kita tidak untuk menjadi lebih hebat, lebih kudus, lebih suci, lebih dipakai Tuhan, lebih urapan, lebih diberkatin. Panggilan kita tidak seperti itu. Panggilan kita dipanggil menjadi serupa, segambar dengan Yesus Kristus. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi banyak bangsa. God bless you.